Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali bertemu dan berkumpul dalam sebuah tempat yang mulia, dalam sebuah kegiatan yang mulia, dalam rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berkenan menerima amal-amal ibadah kita dan memberikan kemampuan, kekuatan dan semangat untuk bisa menambah kebaikan-kebaikan serta diberikan keistiqomahan di dalam kebaikan-kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza duyyi'atil amanatu wa wusidal amru ila ghairi ahliha fantadiris sa'ah." Atau bi ghairi ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Idza duyyi'atul amanah, apabila amanah disia-siakan, kemudian wa wusidal amru ila ghairi ahlihi, dan diserahkan sebuah urusan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kiamatnya. Jika amanah disia-siakan dan jika sebuah urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kiamat. Sebagian ulama menjelaskan yang dimaksud kiamat ini adalah kiamat yang hakiki, yaitu kiamat kubro. Artinya kiamat tidak akan terjadi sebelum ada satu tanda, yaitu disia-siakannya amanah. Dan juga disia-siakan amanah ini dalam hadis yang lain, ketika suatu urusan diserahkan bukan kepada pakarnya, bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kiamat. Jadi pengertian pertama bahwa penyerahan urusan bukan kepada ahlinya ini adalah merupakan salah satu tanda kiamat, di mana kiamat tidak akan terjadi sebelum banyaknya orang yang diberi amanah sebuah urusan tapi dia bukan ahlinya di bidang itu. Ini pengertian yang pertama. Sebagian ulama memberi pengertian bahwa yang dimaksud as-sa'ah, kiamat di sini adalah kehancuran, yakni ketika sebuah urusan, sebuah pekerjaan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran dalam sebuah urusan itu. Tunggu kerusakan, kehancuran dalam bidang yang dikerjakan orang yang bukan ahlinya. Jadi dua-duanya pengertian ini tidak salah. Yang tentunya jika sebuah urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tentu akan berantakan. Ini yang dimaksud sa'ah. Dan ini merupakan tanda dari sekian banyak tanda-tanda kiamat, di mana pada hari ini banyak orang yang diberi wewenang, diberi mandat, diserahi sebuah urusan sementara dia bukan pakar di bidang itu.
maka yang terjadi adalah kerusakan, berantakan, dan tentunya karena tidak profesional maka target tidak tercapai, dan ini merupakan tanda kiamat. Maka Rasulullah Muhammad SAW, beliau adalah seorang Rasul, seorang Nabi yang juga cerdas, disiplin, dan tentunya beliau melaksanakan apa yang beliau sabdakan. Maka di antara seni berinteraksi Rasulullah SAW adalah bagaimana interaksi beliau dengan para sahabat yang memiliki kemampuan dan keterampilan atau skill khusus. Sebagai bentuk pengamalan dari sabda beliau sendiri, yaitu harus menyerahkan urusan kepada ahlinya. Kalau tidak, maka tunggulah kiamatnya. Maka kita akan membahas tentang bagaimana interaksi Rasulullah dengan mereka yang memiliki keahlian tertentu. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal di dalam sejarah Islam di awal-awal perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Tentunya banyak di antara para sahabat yang memiliki kemampuan, dan mereka adalah para sahabat-sahabat yang cemerlang di bidang masing-masing. Jadi selain secara umum para sahabat itu adalah manusia-manusia terbaik, generasi terbaik di umat ini, sebagaimana pujian dari Allah maupun Rasulullah SAW. Ini sudah jelas dalilnya baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Allah menyatakan contohnya dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang merupakan generasi awal kaum muslimin, yaitu para sahabat muhajirin dan ansor. Bahkan Allah secara tegas tersurat menyebut nama sahabat muhajirin dan ansor. Sahabat muhajirin adalah para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dan ansor adalah aliansi gabungan terutama dari dua suku besar, yaitu Bani Aus dan Bani Khazraj, yang sebelum diutusnya Rasulullah dan sebelum keislaman mereka berseteru, berselisih, berperang selama lebih dari 1 abad. Setelah masuk Islam, kedua suku ini menjadi saudara dan beraliansi, disebut sebagai sahabat Ansor. Lalu mereka menyatu dalam satu tubuh, yaitu kaum muslimin. Allah menyebutkan mereka dan orang-orang serta generasi awal umat Islam dari kalangan muhajirin dan ansor plus para pengikut mereka dengan baik. Mudah-mudahan kita termasuk, karena pengikut di sini artinya secara umum orang-orang setelah mereka sampai hari kiamat. Para sahabat muhajirin dan ansor dan para pengikut mereka sampai kiamat dalam keadaan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dan Rasulullah pun memuji mereka. Dalam hadis beliau bersabda, khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat Nabi, kemudian generasi setelahnya yaitu tabi'in, dan generasi setelahnya yaitu tabi'ut tabi'in. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, para sahabat muhajirin maupun ansor adalah generasi terbaik secara umum, dan di antara mereka ada sahabat-sahabat pilihan. Ada 10 sahabat yang dijamin surga di antaranya. Kemudian ada sahabat-sahabat yang memiliki kemampuan-kemampuan khusus. Maka bagaimana sikap Rasulullah SAW dan bagaimana interaksi beliau dengan mereka? Hal ini penting karena juga di era sekarang, di zaman kita hidup juga tentunya ada orang-orang yang memiliki skill, kemampuan, keterampilan atau pakar di bidang tertentu. Maka kita pun bagaimana menyikapi keberadaan mereka sebagaimana sikap Rasulullah terhadap mereka. Di antara para sahabat itu kita mengenal ada yang bernama Hasan bin Thabit ya.
Hasan bin Sabit adalah seorang penyair ulum, seorang pujangga. Kemudian ada sahabat yang sangat mendalam ilmunya dalam bidang tafsir khususnya, yaitu Abdullah bin Abbas, dan disusul oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Kemudian ada juga sahabat yang pakar dalam urusan menyelesaikan sengketa, menjelaskan hukum halal dan haram, memutuskan perkara-perkara di antara kaum muslimin. Di antaranya sahabat Ali bin Abi Thalib dan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Kemudian juga ada sahabat yang memiliki hafalan yang sangat fantastis, luar biasa. Di antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau ini masuk Islam kurang lebihnya 4 tahun sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun pengakuan beliau sendiri beliau merasa maksimalnya 3 tahun. Tapi beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar hafalan hadisnya yang kuat, tapi memang IQ-nya di atas rata-rata. Karena beliau pernah diundang ke satu negeri, kalau tidak salah ke Baghdad, diundang oleh 100 ulama yang pakar di bidang hadis. Kemudian diundang oleh 10 ulama, di mana setiap ulama membawa 10 hadis. Jadi 100 hadis yang akan diujikan kepada Abu Hurairah. 10 ulama membawa hadis 10 masing-masing, dan sanadnya diacak, ya, diacak sanadnya, periwayat hadisnya. Ya. Maka maaf ini Bapak Ibu jamaah sekalian, saya keliru ya, yang ini kisahnya Imam Bukhari ya. Tapi intinya Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi, padahal interaksi dengan Rasulullah sangat sebentar dan sedikit. Baik, kita akan bahas satu persatu bagaimana sikap Rasulullah SAW ketika berinteraksi dengan para sahabat yang memiliki keahlian tertentu. Yang pertama yaitu sahabat Bara' bin Azib meriwayatkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang Hasan bin Thabit, seorang pujangga ahli syair yang telah masuk Islam. Pada suatu hari Hasan bin Thabit ini pernah membacakan syair-syair di depan Masjid Nabawi. Kemudian ditegurlah oleh sahabat Umar yang lewat di depannya. Namun Hasan ini akhirnya membantah dengan bersumpah, demi Allah, aku biasa membacakan syair-syair ini di masjid ketika orang yang lebih baik dari engkau itu masih hidup, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kisah ini adalah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Di depan masjid Hasan bin Thabit ini membacakan syair-syair. Kemudian ditegur oleh Umar, kamu ngapain di depan masjid baca syair? Kata Hasan bin Thabit, demi Allah sesungguhnya orang yang lebih baik dari engkau, ya, pernah menyuruh saya untuk membacakan syair-syair ini di masjid ini. Nah, kemudian Abu Hurairah di situ juga ada. Lalu Hasan bin Thabit bertanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apakah kamu pernah mendengar sabda Rasulullah SAW kepadaku, yaitu ketika orang-orang musyrikin membuat syair-syair yang menghina Rasulullah, menghina Islam dan kaum muslimin, apakah wahai Abu Hurairah kamu mendengar saya diperintah Nabi untuk membuat syair untuk membalas mereka, sindirlah mereka, balaslah mereka. Maka kata Abu Hurairah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan benar, Rasulullah pernah menyuruh Hasan bin Thabit untuk membalas syair-syair orang-orang musyrik di Mekah, atau orang-orang ahli syair yang dari Mekah. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syair atau mungkin bisa juga dalam bentuk yang lain, ya, seperti puisi atau sajak. Bahkan ada juga yang berbentuk nasyid-nasyid selama tidak ada pelanggaran syariat,
tidak ada pelanggaran syariat dari semua sisi, ya, maka itu adalah sebuah kebaikan. Asal jangan sampai mengalahkan seseorang menyukai syair, puisi, sajak, nasid melebihi kesukaannya terhadap Al-Quran. Selama dia lebih mendahulukan Al-Quran, lalu syair-syair, sajak-sajak, puisi-puisi, atau mungkin nasid-nasid itu adalah berisi tentang kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah yang munkar, menyemangati kaum muslimin dalam berjihad dan berjuang dan lain-lainnya, maka justru Rasulullah pernah menyuruh Hasan bin Thabit untuk membalas syair-syair orang-orang kafir di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh nyata bahwa ada di antara para sahabat yang ahli dalam sastra, dalam bidang syair, yaitu seorang pujangga, maka beliau benar-benar dimaksimalkan pemanfaatannya oleh Rasulullah untuk membalas syair-syairnya orang-orang kafir. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah mengkisahkan tentang Zaid bin Thabit. Dan kisah ini berasal dari putra beliau yaitu Kharijah bin Zaid bin Thabit. Nah, Zaid bin Thabit ini adalah seorang pemuda dari Najjar, dari suku Najjar, dan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah bertemu Rasulullah merasa salut dengan kekuatan hafalannya serta kecerdasannya. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ternyata sudah menghafal belasan surat dari Al-Quran yang disampaikan oleh para pengajar Al-Quran sebelum Rasulullah SAW. Jadi sebelum Rasulullah itu hijrah ke Madinah, beliau juga sudah mengutus dai-dai. Nanti juga salah satunya pembahasannya adalah mengutus Mus'ab bin Umair diantaranya, dan juga Abdullah ibnu Umi Maktum ke Madinah. Nah, maka Zaid bin Thabit ini beliau menghafal kurang lebih 13 sampai 19 surat dari Al-Quran, dan itu dites di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah meminta coba bacakan surat yang sudah disampaikan Rasulullah, maka beliau menghafalnya, dan Rasulullah sangat salut kepadanya. Maka setelah itu Rasulullah memerintahkan kepada Zaid bin Thabit untuk mempelajari bahasa Ibrani. Karena Rasulullah SAW sering juga meminta bantuan orang-orang Yahudi dalam menerjemahkan bahasa Ibrani. Jika ada utusan yang menggunakan bahasa Ibrani atau mengirim surat yang berbahasa Ibrani, Rasulullah menyewa orang Yahudi yang bisa bahasa itu. Maka beliau perintahkan, wahai Zaid bin Thabit, belajarlah kamu bahasa Ibrani agar aku tidak usah perlu menyuruh lagi orang-orang Yahudi. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu jamaah sekalian? Zaid bin Thabit mempelajari bahasa Ibrani. Beliau mengatakan, tidak sampai 15 hari saya sudah menguasai bahasa Ibrani. Tidak sampai kurang lebih 2 pekan. Tidak sampai 15 hari saya sudah menguasai secara penuh bahasa Ibrani. Itu bukan bahasa yang mudah Bapak Ibu. Ya, saya masih ragu ini Makoli itu benar ya bahasa Ibrani itu ya. Katanya Mama Gufron itu bisa bahasa Ibrani. Ya, bahkan bahasa malaikat dan bahasa semut. Ya, yang mana pernah juga dikritik oleh Ustadz Menaham Ali. Saya pernah ketemu beliau juga, pernah ikut ngaji beliau. Dia juga seorang yang pakar di bidang bahasa Ibrani. Dan beliau mengatakan enggak seperti itu. Ya. Nah, kalau Zaid bin Thabit beneran ini 15 hari, bahkan tidak sampai 15 hari sudah menguasai bahasa Ibrani. Luar biasa ya Pak, dengan terbatasnya fasilitas. Kalau sekarang kita banyak fasilitas, ada handphone, ada Google dan lain-lainnya untuk belajar. Sedangkan waktu itu beliau belajar dari orang yang bisa bahasa Ibrani. Tidak sampai 15 hari sudah menguasai bahasa itu. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, setelah itu Zaid bin Thabit mempelajari bahasa Persia dari seorang utusan raja. Ya. Pada waktu itu menguasai bahasa Persia hanya dalam waktu 18 hari. Bahasa Ibrani 15 hari, bahasa Persia 18 hari.
dan bahkan beliau juga akhirnya belajar bahasa Ethiopia dan bahasa Romawi. Wah, ini luar biasa, diberi kelebihan. Sebagaimana kita punya seorang tokoh di negeri ini, yaitu Kiai Haji Agus Salim. Beliau tidak pernah belajar secara formal untuk belajar bahasa, tapi beliau menguasai 16 bahasa asing. Ya, 16 bahasa asing. Kalau saya menguasai bahasa Sunda, karena orang Sunda, bahasa Jawa bisa, bahasa Indonesia, terus bahasa isyarat. Masya Allah ya, banyak sekali ya Kiai Haji Agus Salim, sampai 16 bahasa, luar biasa. Nah, ini Rasulullah betul-betul tahu potensi ini, orang ini pinter nih, cepat belajarnya, maka disuruh Rasulullah, kamu belajar bahasa Ibrani. Dan setelah itu beliau juga menjadi salah satu penulis wahyu, salah seorang penulis juru tulisnya Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan sahabat Bara bin Azib pernah mengisahkan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ketika turun surat An-Nisa ayat 95, yaitu tentang bolehnya seorang yang tidak atau mempunyai uzur untuk tidak berperang. Nah, ketika ayat-ayat perang turun, maka Abdullah ibnu Umi Maktum, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana dengan saya yang buta? Bagaimana caranya saya perang? Saya buta. Ya, kalaupun ada orang yang buta bisa berkelahi bertempur itu di film-film ya, si buta dari gua hantu misalkan ya gitu ya. Tapi kalau faktanya langka lah, tentu ini adalah sebuah uzur. Maka diantaranya turunlah surat An-Nisa ayat 95, dan Rasulullah memerintahkan Zaid bin Thabit untuk menuliskan wahyu atau ayat-ayat tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Mu'adz bin Jabal ini dikenal sahabat yang paling paham tentang halal dan haram, sehingga beliau diutus oleh Rasulullah SAW ke negeri Yaman sebagai pemimpin, sebagai guru, sekaligus sebagai hakim yang memutuskan perkara di antara mereka. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Al-Aswad bin Yazid, Mu'adz bin Jabal ini datang ke Yaman, kata beliau, sebagai seorang guru, pemimpin, dan yang memutuskan perkara di antara kami. Maka pernah diajukan satu pertanyaan, tentunya di zaman itu Bapak Ibu jamaah sekalian, ya, Al-Quran pun belum selesai disampaikan kepada Rasulullah, ya. Kemudian juga tentunya banyak keterbatasan, tapi ternyata para sahabat memang manusia-manusia pilihan, mereka cepat sekali dalam belajar. Maka pernah diajukan pertanyaan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal tentang seorang laki-laki yang meninggal, kemudian hanya punya saudari perempuan dan anak perempuan satu. Lalu ditanya berapa bagian masing-masing. Maka dengan mudah dijawab oleh Mu'adz bin Jabal, anak perempuan yang cuma satu separuh dari harta waris, kemudian saudarinya adalah separuhnya. Karena seorang yang punya anak perempuan satu, maka tidak punya anak yang lain, orang tua tidak ada, warisannya sisanya jatuh kepada saudara-saudarinya. Jadi kalau anak perempuannya satu, separuh. Kalau dua dan lebih, maka 2/3 dibagi jumlah anak perempuan, dan sisanya untuk saudara. Maka anak laki-laki ini sebagai penutup. Kalau ada anak laki-laki walaupun satu, maka tidak ada bagian untuk saudara yang meninggal. Kalau nggak ada yang anak laki-laki, maka saudara itu dapat bagian. Ini pernah dijelaskan oleh Mu'adz bin Jabal ketika ada di antara mereka yang bertanya kepada Mu'adz bin Jabal. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, satu hal yang cukup penting saya tambahkan di sini. Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, beliau SAW berkata kepada Mu'adz, ya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan radhiyallahu anhu ilal Yaman. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Faqala, maka Rasulullah berpesan, di antara pesan-pesan penting sebelum keberangkatannya, yang pertama adalah tentang arahan apa yang harus didakwahkan.
Beliau berpesan, ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah. Yang pertama Mu'ad, dakwahkanlah tentang syahadat la ilaha illallah, tentang tauhid. Dalam hadis yang lain, faltakun awwala man tad'uhum syahadatu alla ilaha illallah, atau dalam hadis yang lain an yuwahhidullah. Yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka adalah tentang tauhid, tentang syahadat. Ini adalah perkara yang penting di antara perkara-perkara penting lainnya. Dan ini menjadi acuan kita Bapak Ibu jamaah sekalian dalam dakwah. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa kalau sudah muslim nggak usah diajari tauhid. Ini pernyataan yang sangat keliru Bapak Ibu jamaah sekalian. Karena orang-orang yang berbuat syirik itu bukan berarti tidak menyembah Allah. Ada orang yang menyimpulkan kalau orang itu sudah menyembah Allah maka tidak mungkin syirik. Dia muslim, tidak perlu didakwai lagi dengan masalah tauhid. Padahal pengertian syirik bukan berarti seperti itu. Bisa jadi dia orang menyembah Allah tapi juga melibatkan unsur lain. Bukankah Rasulullah telah menjelaskan ketika ditanya yang dimaksud syirik itu apa? Beliau menjelaskan an taj'alallaha niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan, saingan bagi Allah, sedangkan Allah yang menciptakan kamu. Jadi syirik itu bisa jadi orang mengalihkan ibadahnya kepada selain Allah. Sarful ibadati li ghairillah. Dia menyembah selain Allah, atau dia menyembah Allah tapi buat tandingan. Dia nyembah Allah, dia juga bikin tandingan. Harusnya minta rezeki itu kepada Allah, dia minta rezeki kepada dukun dengan ritual-ritual. Dia menyembah juga walaupun tidak sujud dan ruku kepadanya, karena meminta sesuatu yang hanya merupakan wewenang Allah saja. Kemudian seseorang minta perlindungan kepada jin yang bau rekso. Dia menyembah Allah, bahkan sholat, tapi masuk tempat yang angker mengatakan nun sewu mbah niki putun jenengan derek lintang pun diganggu. Ini namanya isti'adzah, minta perlindungan kepada makhluk gaib. Ini hukumnya adalah syirik. Berapa banyak orang yang sholat dan muslim ketika bangun jembatan dapat kontrak, kemudian dia nyembelih kambing, kepalanya dipendam di situ, itu persembahan. Dia telah menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengatakan kalau sudah muslim dia tidak masuk syirik, tidak usah dijelaskan tentang tauhid, ini keliru. Makanya dakwah kepada pemberantasan TBC ini selalu penting. Dan targetnya termasuk adalah muslim. Memberantas takhoyul, bid'ah, khurafat. Ini targetnya juga muslim, karena mereka banyak yang masih melakukannya. Apalagi kalau kepada orang-orang non-muslim. Nah, kalau Rasulullah berpesan kepada Mu'adz, memang negeri Yaman waktu itu tentunya masih negeri kafir, terutama Nasrani. Akidah utamanya, agamanya adalah Nasrani. Maka yang pertama kali hendaknya kamu dakwahkan wahai Mu'adz adalah tauhid, yaitu syahadat la ilaha illallah. Kemudian wa anni Rasulullah, dan jelaskan bahwasanya aku adalah utusan Allah. Fa inhum ata'u lidzalika, maka jika mereka telah mentaati kamu dalam masalah tauhid, sudah bagus tauhidnya, fa'alimhum annallaha qad iftarada alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Maka sampaikan kepada mereka bahwasanya Allah itu mewajibkan sholat 5 waktu sehari semalam. Fa inhum ata'u lidzalika, kalau sholat sudah selesai, fa'alimhum annallaha iftarada alaihim shadaqatan fi amwalihim tukhadu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Setelah mereka memahami sholat dan mengamalkannya, beritahukan, ajari mereka tentang bahwasanya Allah memerintahkan sedekah. Ini maksudnya adalah zakat. Sedekah yang wajib disebut zakat. Karena di dalam Al-Qur'an ayat-ayat tentang zakat juga disebut sedekah. Bagaimana Allah berfirman tentang para penerima zakat, Allah menggunakan kata-kata innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya. Dalam surat At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya sedekah yang maksud adalah zakat untuk 8 golongan.
Begitu pula Allah nyatakan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah dari mereka, dari harta mereka sedekah. Namanya diambil secara, kalau tidak mau membayar diambil secara paksa adalah zakat, bukan sedekah. Maka di sini yang dimaksud adalah Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang kaya mereka dan diserahkan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Ini di antara pesan Rasulullah kepada Mu'adz saat keberangkatan. Kemudian yang tidak lupa kita juga sering membahas bahwa di antara pesan Rasulullah adalah tentang dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam memutuskan sebuah perkara. Ketika Rasulullah memberangkatkan Mu'adz, Rasulullah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, dengan apa engkau akan menghukumi manusia? Berhukum dengan apa? Mu'adz menjawab, saya akan memberikan putusan hukum berdasarkan Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran tidak tercantum atau masih global, dengan apa kamu akan memutuskan? Maka dengan hadis-hadis Nabi SAW. Kalau dalam hadis belum ditemukan secara spesifik, masih global, dengan apa kamu menghukumi? Dengan ijtihad. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, Islam mengakui adanya ijtihad, tapi tidak sembarang orang berijtihad. Sekarang banyak orang mengamalkan amalan baru yang tidak dijelaskan dan diamalkan Rasulullah dengan alasan saya berijtihad. Kan kalau ijtihad, kalau salah dapat 1 pahala, kalau benar dapat 2 pahala. Jadi sampai tidak usah nyalahkan ibadah saya berijtihad. Jadi ketika diingatkan, Pak ini perkara baru, ini masalah bid'ah, Rasulullah tak pernah mengajarkan, nggak ada dalilnya dalam Quran dan hadis. Loh, kan boleh berijtihad. Saya melakukan ini hasil ijtihad ulama saya atau kiai saya atau saya sendiri. Wah, kalau agama seperti itu Pak, rusak rasanya Pak. Setiap orang bisa berijtihad. Jadi jenengan boleh kalau begitu bebas, mau ibadah apapun monggo, kalau memang mengambil pendapat itu. Padahal ijtihad yang pertama adalah jika tidak ada dalil dalam Al-Quran dan hadis, atau mungkin masih bersifat global. Bukankah Quran dan hadis sudah lengkap? Ya, tapi kadang ada hal-hal yang bersifat global, sementara ada kasus-kasus yang spesifik. Seperti contoh pada masalah fikih-fikih kontemporer, tentu dalam Quran, dalam hadis tidak ditemukan secara langsung hadisnya, ayatnya. Bagaimana tentang misalkan contoh mudahnya tentang bayi tabung, tidak ada ayatnya, hadis yang menjelaskan secara khusus itu. Nah, hal-hal seperti ini yang tidak tercantum di dalam Al-Quran, dalam hadis, namun ada hukum-hukum dasar yang global, maka berijtihad. Kalau sudah jelas dalilnya ada, kenapa harus membuat lagi? Ada ayatnya, ada hadisnya, ada contohnya dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, ijtihad itu hanya bisa dilakukan oleh para ulama mujtahid, dan itu memiliki kriteria tertentu dari semua orang. Bahkan para ulama biasa belum tentu disebut sebagai ulama mujtahid. Ada kriteria khusus, diantaranya mereka adalah orang yang mendalam sekali dalam tafsir Quran. Yang kedua, mereka adalah orang atau ulama yang mendalam dalam bidang hadis. Mereka adalah orang yang sangat dalam penguasaan dalam masalah bahasa Arab dan segala seluk-beluknya. Mereka juga menguasai ilmu-ilmu alat yang lainnya, dan bahkan ada yang mempersyaratkan hafal Quran 30 juz dan hafal sekian ratus ribu hadis. Tidak sembarang orang. Maka kalau setiap orang punya wewenang untuk berijtihad, kemudian bahkan itu ijtihadnya dalam hal-hal yang sudah ada dalilnya, tentu rusaklah agama ini, karena setiap orang akan ngarang agamanya sendiri-sendiri, ngarang amalan sendiri, dan semakin hari tentu semakin jauh dari contoh Rasulullah Muhammad SAW. Maka yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal memang ini dalil tentang ijtihad, adanya ijtihad. Tapi pada perkara-perkara yang bukan masalah usul, pokok-pokok agama sudah jelas. Karena pokok-pokok agama sifatnya sudah ijma sejak zaman Nabi Muhammad SAW, sudah sepakat. Adapun masalah furu, termasuk masalah fikih, terkadang ditemukan perkara-perkara yang butuh keputusan hukum di setiap zaman, maka disitulah butuh adanya ulama mujtahid. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, Rasulullah SAW memilih Mu'adz bin Jabal
karena orang yang paling paham tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal, maka Rasulullah mengutusnya sebagai pemimpin, guru sekaligus hakim bagi kaum muslimin yang ada di negeri Yaman. Ini beberapa contoh bagaimana keputusan Rasulullah memilih orang-orang yang memiliki skill, kemampuan khusus di bidang masing-masing, maka beliau benar-benar bisa mendayagunakan mereka untuk kebaikan dan dalam pengembangan ajaran Islam. Bapak Ibu jamaah sekalian, masih ada banyak contoh-contoh di antara para sahabat yang memiliki kepakaran dan keahlian di bidang tertentu. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.